Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati. Yang berbahagia pada hari ini adalah Ketua FKUB Provinsi Riau beserta jajarannya, kemudian juga ketua panitia yang telah bersusah payah, kemudian yang kita hormati, kita muliakan narasumber yaitu Bapak I Nengah Dana, kemudian juga Pak Edi, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Riau, dan yang sangat menghangatkan suasana kita pada pagi hari ini adalah pembawa acara kita, yaitu Dr. Saidul Amin. Beliau ini Rektor Universitas Muhammadiyah Riau. Jadi pembawa acaranya rektor, maka kita pun jadi susah untuk berbicara karena penilaiannya sangat ketat. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan suasana kekeluargaan di antara kita ini, alhamdulillah yang hadir bersama kita para pemuka, tokoh agama, kemudian juga pimpinan rumah ibadah, dalam dialog pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga mendatangkan maslahat dan manfaat bagi kita semua, khususnya yang berada di Provinsi Riau, negeri Melayu, negeri bertuah yang kita cintai ini. Waktu yang sangat terbatas yang diberikan kepada kami, sebenarnya kami sudah menulis satu makalah sederhana sebagai pembuka dialog ini. Judul yang diberikan adalah Peran Dakwah. Peran dakwah dalam mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi Riau. Sebagai pendahuluan, apabila setiap agama menyerukan supaya berkasih sayang sesama makhluk untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka berarti setiap penganut agama adalah yang terlibat langsung dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama. Karena kerukunan adalah bukti kasih sayang. Di negeri Melayu terdapat tunjuk ajar. Adat hidup Melayu terbilang sesama makhluk berkasih sayang. Rasa merasa, tenggang menenggang, taat setia, sakit dan senang. Dalam sakit jelang menjelang, dalam senang kenang mengenang, dalam sempit sama berlapang, dalam susah sama menenggang, dalam bergaul pandang memandang. Rasanya karena semua kita ini sudah berada di negeri ini, tak perlu dijelaskan lagi, karena tunjuk ajar ini singkat namun kandungannya sangat padat. Poin yang kedua tentang keyakinan beragama. Memanglah setiap penganut beragama meyakini bahwa agamanya lah yang benar. Itulah kepercayaannya, itulah keyakinannya, itulah pilihannya, dan tidak ada paksaan dalam memilih agama. Apabila masing-masing telah menganut agama yang ia pilih, maka tidak boleh memaksa orang lain untuk memilih agama yang ia pilih itu. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku, itulah toleransi beragama. Poin berikutnya adalah realita berbeda agama. Kalaulah Allah menghendaki, niscaya Allah menghimpunkan manusia dalam satu agama saja. Tetapi manusia senantiasa berselisih pendapat, dan inilah realita manusia hingga ke akhir masa. Maka sikap kita dalam memahami realita perbedaan adalah hendaklah mengembalikan pilihan masing-masing itu kepada Allah untuk diputuskan. Hidup di dunia ini bagi manusia adalah sebagai ujian
hidup yang hakiki adalah hidup selepas kematian. Kemudian Rasul-Rasul berdakwah. Oleh karena sangat penting memilih agama yang benar, maka Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan dakwah. Para Rasul berdakwah, dan apabila mendapati ada yang tidak mengikuti apa yang mereka sampaikan, maka para Rasul akan mendoakan mereka supaya mendapat petunjuk. Karena pemberi petunjuk adalah Allah yang merupakan pencipta dan penguasa manusia. Itulah dakwah yang sejuk dan menyejukkan. Dakwah yang sejuk seperti itulah yang mewujudkan kerukunan. Tujuh ajar Melayu ada menyebutkan, adat hidup Melayu terpilih, sesama makhluk hatinya bersih, dalam bergaul mukanya jernih, berkawan tidak pilih memilih, taat setia pantang beralih, niatnya lurus beramal saleh. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah menangguk di air keruh. Tidak dinafikan, sepanjang zaman ada saja manusia jahat yang tidak senang masyarakat hidup rukun dan aman. Mereka adalah orang-orang yang berkepentingan. Mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan dengan menyulut api kebencian dan permusuhan melalui celah perbedaan yang sudah menjadi keniscayaan. Mereka ini menangguk di air keruh. Mereka inilah yang mesti diwaspadai. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghormati adat, khususnya adat di negeri Melayu. Adat hidup Melayu beradat menaruh hormat sesama umat, unjuk dan beri menjadi sifat, membela saudara tiada bertempat, menolong orang pantang mengumpat, bergaul dengan lurus niat. Kemudian peran dakwah, karena yang diamanahkan adalah berkaitan dengan peran dakwah dalam terwujudnya kerukunan umat beragama, maka penutup dari makalah yang ringkas ini adalah peran dakwah. Dakwah yang benar tidak akan menjadikan perbedaan sebagai sebab perselisihan, tidak akan mengorbankan kasih sayang dengan menghidupkan api kebencian, tidak akan melenyapkan kedamaian dengan membuat kerusuhan. Seorang pendakwah yang bijak akan menyampaikan pesan agama dengan hikmah, bijaksana, dengan peringatan yang baik, dan apabila berdebat akan berdebat dengan cara yang santun dan terpuji. Dakwah yang benar adalah dakwah yang membuat sesama makhluk berteman dan berkawan. Adat hidup Melayu beriman, sesama makhluk ia berkawan, tolong menolong ia utamakan, silang sengketa ia jauhkan, aniaya menganiaya ia pantangkan, iri mengiri ia elakkan, dendam mendendam ia haramkan. Ini sebagai pendahuluan dari dialog ini, dan semua yang kita baca tunjuk ajar telah tertuang di dalam buku tunjuk ajar yang ditulis oleh almarhum Datuk Seri Dr. Honoris Causa Tenas Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.